There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku di sore hari ngapain aja. Tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, jadi seperti yang aku bilang, jadwal aku sekarang kan bertambah ya Mams. Jadi harus nganterin Mas Raka pergi les. Nah, ini tuh nanti dia les tuh jam 3:30 sore gitu. Jadi kebayangkan yang biasanya jam-jam segini tuh aku biasa masih mager, me time di kamar, habis anak-anak bangun tidur siang kan. Tapi sekarang udah langsung rempong banget lah pokoknya ya. Nah, kebetulan banget alhamdulillah ini suamiku bisa nganterin, izin sebentar gitu karena ini cuacanya tuh mendung gitu. Kalau biasa-biasanya aku antar pakai motor gitu ya, sambil bonceng dianggap pakai gendongan depan gitu. Super lempong lah, makanya ini aku bisa rekam deh. Nah, ini udah nyampe ke tempatnya. Jadi tempat lesnya itu pas banget berseberangan sama pasar biasa aku belanja itu loh Mams. Nah, makanya ini aku ngikut karena aku mau sekalian belanja gitu ya, mumpung Pak suami bisa nganterin gitu. Jadi ini Pak suami nungguin sama Deangka di mobil, aku jalan kaki deh ke pasar karena lesnya itu cuma 1 jam aja gitu. Nah, ini udah nyampe di pasar. Stok protein hewani di rumah tuh udah pada habis ya, dan aku bingung buat stok MPASI Deangka, jadinya pun nggak ada. Nah, ini aku beli udang, terus beli ikan-ikanan, pokoknya seperti yang biasa-biasa aja sih aku beli. Nah, ini tuh aku gemes gitu ngelihat petainya gitu kan. Pokoknya ini banyak banget orang ngantri, cuma aku nggak makan petai. Nah, terus ini aku lanjut beli hati ayam juga. Nah, kebetulan ini ada hati ayam. Terus ini tuh aku gemes ngelihat balon-balon gitu kan, dan aku kasihan sama ibunya gitu, duduk melamun-melamun gitu kan. Jadi aku beli deh satu buat Deangka. Ini aku ambil aja deh budget belanja mingguan, karena tadi aku belanja mingguan itu cuma habis 100 ribuan gitu. Oke, ini udah nyampe rumah, mau lanjut food prep, tapi ternyata cucian piring aku masih numpuk. Tadi tuh beneran capek gitu ya, jadi nggak sempet buat nyuci siangnya. Jadi ya udahlah, ini aku cuci piring aja dulu sambil nunggu air buat mandi Deangka itu matang. Pokoknya ini sambil aja lah, tuh tangan aku nggak berhenti diem gitu ya. Apa yang bisa dikerjakan itu dikerjakan. Untuk food prep suami nggak bisa bantu kan, jadi ya udah aku minta bantu mandiin Deangka gitu. Aku selesaikan cucian piring, aku bilang nanti aku pakaikan baju, terus dia lanjut mandi segala macam gitu kan. Nanti aku suruh bantu lagi buat kasih makan Deangka. Pokoknya gitulah bagi tugas ya teman-teman. Kalau semuanya benar-benar dijalanin sendiri itu pasti rasanya aku nyerah deh kayaknya. Untungnya ya kayak gitulah, bisa saling kerja sama. Nah, ini aku pakein Deangka baju. Kalau Mas Raka sih tadi dia udah mandikan sebelum berangkat les. Pokoknya yang berantakan sekarang itu jadwalnya Deangka ya. Jadi mau nggak mau harus dikorbankan. Biasanya itu pas ngantarin Mas Raka les, dia itu masih tidur kan, masih enak-enaknya tidur, ya terpaksa aku hangkut gitu buat ikut nganterin les. Terus yang udah pasti juga jadwal mandi dan jadwal makannya juga bergeser ya teman-teman. Jadi itu nyampe nggak nyampe di rumah itu kan sekitar jam 5 gitu ya. Jadi yang biasanya kalau jam-jam segini dia udah selesai mandi, makan gitu, jadinya sekarang ya kayak gitu deh. Nggak apa-apalah ya, dijalanin aja. Nah, ini aku lagi hangetin makanan Deangka. Habis ini aku minta bantu suami yang kasih makan. Aku lanjut gantian ya Isoma. Nah, kemudian baru deh aku lanjut buat food prep.
Nah ini untuk ikan-ikannya udah aku cuci bersih. Jadi tadi aku beli ikan tongkol setengah, ini tuh 33.000. Terus aku beli ikan gembung juga tadi 20.000, dapat berapa ekor ya? Dapat 8 ekor gitu. Nah ini sekalian aku pisahkan juga buat deangka. Jadi lauk-lauk deangka itu juga sama apa yang aku beli buat masak di rumah ya. Nah ini ikan gembungnya. Terus ini tadi aku beli hati juga buat deangka. Satunya itu 3.000 sepasang gitu ya, hati sama ampla. Cuma sayangnya aku tuh nggak ngerti ya teman-teman buat ngolah ampla gitu, dan nggak tahu juga makannya gitu. Jadi ya terpaksa deh aku buang amplanya, aku ambil hatinya aja karena belinya itu harus sepasang gitu kan. Nah tadi aku beli 5, itu 15.000. Enaknya kalau diolah apa ya ampla. Kalau hati ayam aku sukanya itu kalau digorengnya benar-benar kering gitu. Nah ini udah aku cuci bersih juga ya untuk hati, tapi nggak aku rebus dulu, langsung aja nanti aku food prep gitu. Terus ini terakhir udang, tadi aku beli 20.000. Di sini tadi 1 kilonya itu 70.000, lumayan mahal ya, mungkin karena air laut pasang atau gimana katanya gitu. Nah ini sekalian aku ambil juga sedikit buat deangka. Nah langsung aku food prep kayak gini pakai plastik clip seperti biasa. Buat teman-teman yang nanyain, iya ini aku pakai plastik clip itu untuk sekali pakai aja ya teman-teman, jadi nggak bisa dipakai berulang. Kalau teman-teman mau itu bisa pakai wadah-wadah food prep yang kecil-kecil gitu loh. Nah cuman karena aku kan buat menghemat tempat, jadi aku pakai aja plastik clip kayak gini biar gampang juga sih ya untuk sekali masak. Nah ini tadi aku masukin ikan tongkol, ikan gembung. Ikan gembungnya udah aku pisahkan dari durinya gitu. Nah lanjut untuk sayuran. Tadi sayuran aku nggak beli banyak, ini cuma beli kecambah 2.000, terus sama beli kangkung sama sawi itu 4 ikat 5.000. Cuma itu aja sayur yang aku beli. Di kulkas masih ada sih sayuran, karena kalau beli sayuran kan gampang ya, di warung dekat rumah itu ada biasanya. Cuma yang benar-benar habis stok di kulkas itu protein hewani sih. Teman-teman jangan gemes ya, kenapa potong sayurnya itu nggak sekalian aja, harus satu-satu kayak gitu. Karena aku kebiasaan dan juga trauma gitu, takut ada ulet-uletnya, jadi ya harus satu-satu. Nah jadi ini dia hasil belanjaan aku tadi. Insya Allah ini cukup buat 3-4 hari ya, kalau diselingin lagi sama telur, ayam mungkin cukup sampai 1 minggu. Nah tadi untuk stok MPASI diangka juga alhamdulillah aman, ini bisa buat sampai 2 minggu barangkali. Kalau sama telur juga ya, kadang aku selingin juga sama telur diangka. Untuk total belanjaan tadi sekitar 112.000, ditambah aku beli balon kan tadi 15.000, jadi sekitar 130.000. Lumayan kan kalau bisa bertahan seminggu itu, insya Allah budget belanja mingguan itu pasti ada sisanya gitu. Nah ini tinggal masukin ke kulkas. Untuk makan malam aku nggak masak, jadi nanti tinggal goreng ayam aja lagi sama sisaan sayur tadi siang. Dan alhamdulillah sekarang aku udah bisa ngontrol ya buat belanja. Kalau dulu di awal food prep itu aku jatuhnya malah lebih boros ya, karena kalau belanja itu suka kalap gitu loh teman-teman. Jadi sekarang itu udah bisa mulai nakar gitulah ya, kira-kira ini tuh berlebihan atau enggak gitu. Jadinya pokoknya udah bisa ngontrol gitulah ya, nggak lapar mata lagi kalau udah di pasar. Dan ini aku lanjut cuci piring lagi dong. Pokoknya ini tuh pekerjaan yang paling nggak pernah putus-putus gitu ya, selalu ada aja cucian kotor itu. Sama nggak sih teman-teman? Apalagi kalau ngelihat tumpukan di atas kompor, nah itu aku paling nggak betah banget ya, ngelihat wajan-wajan, panci-panci di atas kompor gitu. Dan alhamdulillah ini udah hampir mau selesai, waktunya istirahat main sama anak-anak. Nah ini tuh malamnya gitu ya teman-teman, tadi bahkan udah sempat berantakan lagi buat makan dan lain-lain. Cuma ini udah aku beresin lagi, udah aku sapu-sapu juga, cuma nggak aku record ya teman-teman. Ini juga udah malam gitu. Pokoknya kalau sebelum tidur ngelihat dapur dulu kayak gini tuh happy banget gitu ya, besok paginya fresh. Tadi juga udah masak nasi, ini lagi proses biar besok paginya itu masak MPASI diangka lebih cepet gitu pakai nasi. Dan tidak lupa juga sebelum tidur itu aku sempetin
rutin buat skincarean. Nah sekarang aku lagi pakai produknya dari Scarlett Whitening. Jadi selain pakai body care-nya, aku juga pakai rangkaian face care-nya dari Scarlett Whitening ini ya teman-teman. Yang terdiri dari facial wash. Nah aku suka packagingnya itu lucu gitu ya teman-teman, slim gitu kan, dan untuk buka tutupnya itu juga gampang gitu. Terus ada serumnya, dan ini tuh udah botol kedua aku pakai serumnya yang Brightly Ever After serum ya, karena kondisi kulit aku kan itu normal tapi cenderung ke kering atau kusam gitu ya, jadi aku pakai yang ini. Kalau sedang berjerawat bisa pakai yang Acne series. Kemudian ada face creamnya, sama aku pakai yang Brightly Ever After cream. Kalau sedang berjerawat bisa pakai yang Acne cream. Nah ini ada cream night dan cream day nya. Aku juga suka packagingnya, ini tuh kaca ya teman-teman. Nah ini kondisi kulit aku sekarang setelah rutin pemakaian kemarin lumayan ya, kan kemarin itu kulit aku gosong gitu ya teman-teman habis dari pantai. Nah ini udah lumayan gitu, cuma aku nggak punya deh foto before-nya, itu lebih gosong lagi daripada ini. Nah bisa dilihat kondisi kulit wajah aku alhamdulillah itu normal, nggak berjerawat, cuma cenderung ke kering ya. Nah yang pertama aku pakai facial wash-nya. Nah ini caranya tinggal dituangkan secukupnya, kemudian usap secara merata ke seluruh area wajah, lalu nanti tinggal dibilas. Untuk kandungan facial wash-nya di sini tuh ada glutathione, vitamin E, resveratrol, sama aloe vera yang fungsinya untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah sekaligus menyegarkan. Itu yang aku rasain ya teman-teman. Dan yang aku suka pas di apply ke wajah, dia itu enak ya, benar-benar lembut, dan setelah pemakaiannya pun dia nggak bikin tambah kering dan terik gitu loh, kan ada beberapa facial wash seperti itu ya. Nah lanjut aku pakai serumnya. Nah untuk caranya tinggal teteskan aja 2-3 tetes serum, usap dan pijat secara perlahan sampai merata pada kulit wajah, kemudian tunggu beberapa saat sampai serumnya meresap. Nah untuk kandungannya sendiri yang aku pakai ini Brightly Ever After serum, itu ada lavender water, niacinamide, phyto whitening, glutathione, dan vitamin C yang dapat mencerahkan kulit serta memudarkan bekas jerawat dan flek hitam. Nah dia juga nggak lengket sama sekali, enak banget pas di apply. Kemudian lanjut pakai night creamnya karena ini udah malam ya, kalau siang bisa diganti dengan yang day creamnya. Nah untuk cream nightnya ini aku favorit banget ya teman-teman, karena kalau udah pakai ini malamnya tuh besokan paginya itu kayak kulit tuh bener-bener glowing, seger lah gitu pokoknya ya. Nah untuk kandungannya itu ada glutathione, niacinamide, vitamin C, hexapeptide, pour away, green kefir, aqua peptide glow yang fungsinya itu dapat meningkatkan kelembapan, elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat, bisa menyamarkan pori-pori juga, garis halus, serta mengencangkan kulit wajah. Nah ini tuh hasilnya bener-bener bikin kulit wajah jadi lebih lembab ya teman-teman. Nah kemudian di sini aku mau tunjukin juga untuk tekstur yang day creamnya ini ya. Kalau pagi atau siang aku pakai yang day creamnya ini. Nah untuk teksturnya itu juga gampang banget di apply, dia tuh nggak lengket sama sekali gitu loh teman-teman. Dan gak lupa juga aku pakai body lotionnya kalau sebelum tidur. Kemarin itu kan aku tunjukin ya kulit aku benar-benar belang kan. Nah sekarang udah agak lumayan jauh lebih membaik ya, karena rutinnya aku pakai produk-produk dari Scarlett ini, karena benar-benar ampuh untuk mencerahkan kulit ya teman-teman. Dan tenang aja, untuk produk-produk dari Scarlett ini aman, dia udah lulus BPOM, non tested on animal dan mercury juga. Untuk harga satuan produknya 75.000. Dan kalau teman-teman ada yang mau samaan, untuk link pembelian produknya cek di description box aku ya. Bye, see you. There's not much to do when all I can is think